tetap berusaha untuk mendapatkan informasi dan fokus kepada misi. Buat nih sesuai juga dengan tema di sini kan ada private jet, ada pesawat, iya pribadinya Sena pernah di tag juga waktu itu, pernah dibikin tema jet pribadi gimana tuh Pak? Iya, kalau saya sih mengenai masalah pesawat-pesawatan dan terbang-terbangan, saya adalah jagonya di dalam membuat hati yang terbang, terbang melayang. Walaupun penuh dengan kebohongan. Hampir. Ini bukan penuh dengan kebohongan, tapi penyesuaian. Ingat nostalgia zaman kecil nggak sih bikin pesawat pakai kertas? Iya, waktu kecil itu saya bikin pesawat pakai kertas itu bukan hanya pesawat ya. Kalau Kodok. Hah? Kodok-kodokan dari kertas Kodok-kodokan, origami. Tahu juga ya. Iya. perahu. Burung-burung. Oh ya, origami lah, Iya, dari kertas origami. origami. Ya, itu banyak yang menjadi waktu kecil lah begitu. Kami yang bukan poligami. Iya. Kalau itu kita tanya Ustadz, saya gatal. Oke, nih Edit aja itu ya. duet Pelon nih kayaknya seru banget nih, jadi duet baru di sinetron Terikat Janji nih. Selain kan kemarin ada Senada, ada Rehan, sekarang yang tadinya jomblo udah mulai ada menemukan ini nih, benih-benih cinta nih walaupun baru. Bagaimana menurut Melanie? Nggak bisa berkata apa-apa karena Melanie masih ketakutan. Iya. Kalau kenapa? Melanie hanya mengharapkan Dimas itu sebagai hero-nya. Hero. Iya, Mm. udah sih. Baru nyampe situ soalnya skenarionya taunya. Kalau menurut saya terlalu cepat ya mengatakan ada hubungan antara Melanie dan Dion gitu, karena ini kan sesuatu yang tiba-tiba ketika Melanie sedang bermasalah, tiba-tiba ada Dion yang datang. Sementara insting Dion sebagai seorang intel dan mengetahui Melanie ini adalah mantan sekretarisnya di Pak Andika, Dion tetap berusaha untuk mendapatkan informasi dan fokus kepada misi. Karena Dion itu selalu berkata kepada Reza dan kepada Sena untuk di dalam misi apapun jangan menggunakan hati. Jadi ini adalah salah satu tindakan profesionalitas dari Dion untuk tetap mendapatkan informasi dari Dipa Andika, yaitu dengan mendekati Melanie. Yap. Gitu. Jadi terlalu cepat kalau ada yang menggunakan banyak hashtag apapun, terutama ada yang bilang melon gitu ya. Menurut saya kita lihat bagaimana perkembangan perjalanan Dion ini gitu. Tapi yang pasti Dion tetap fokus kepada misinya sebagai seorang polisi. Oke, pertanyaannya dapat inspirasi dari mana? Kok bisa ngaku jadi orang kaya, punya warisan dari mbahnya? Iya, pada saat itu Dion itu dalam kondisi terdesak gitu. Dan Dion selalu mengcover dirinya di dalam setiap misi. Dion selalu mengcover dirinya dengan identitas yang clear gitu. Nah, ketika ini ditanya, karena kan tiba-tiba punya mobil mewah, padahal cuman mau mulangin mobil ke Arya Wangsa. Tadinya cuman begitu gitu. Tapi ketika akhirnya dilihat ini punya mobil, terus dia harus punya apartemen, akhirnya Dion mencari cara apa yang membuat masuk akal ketika Melanie hanya mengenalnya sebagai tukang ketoprak gitu. Nah, inilah akhirnya salah satu hal yang terpikirkan waktu itu terlintas di dalam pikiran Dion adalah warisan. Warisan dari mbahnya gitu. Jadi ini yang membuat Dion menjadi identitas baru yang clear bahwa dia itu mendapatkan warisan dari mbahnya gitu. Itu sebagai intel kita harus mendapatkan ada 3 hal di dalam prinsip ilmu intelijen. Asik. Psikologi intelijen itu ada 3 hal yang perlu kita ketahui, yaitu ada attitude, behavior, dan belief system. Nah, ketika Dion mengatakan bahwa ini adalah hasil dari warisannya, dia harus menambah kepercayaan dulu. Baru setelah dia
mendapatkan kepercayaan bahwa ini adalah hasil warisan dari mbahnya, baru attitude-nya, sikapnya itu akan sesuai dengan apa yang dia percaya, gitu. Oke, ke Melani kok bisa dengan polosnya percaya, padahal kan hampir keceplosan dulu tuh Dion, apalagi pas sama Bilal. Karena mungkin menurut Melani masih logis kali ya penjelasannya. Jadi dia kayak oh iya mungkin benar. Karena kan kalau dari penjelasannya Dion kan dia dapat warisan, terus mbahnya udah meninggal, dia dapat warisan. Nah akhirnya dia beli properti. Nah mungkin kan pikiran Melani, oh iya juga sih. Mungkin ya emang dia pernah denger kejadian seperti itu. Jadi masih logis sih. Kan juga banyak kan orang yang kayak gitu dapat warisan terus akhirnya beli rumah atau beli properti atau beli sesuatu yang nantinya akan jadi usaha buat dia gitu. Jadi Nah, pikiran Melani masih logis sih itu. nah ini kan dialognya sekarang pakai bahasa Jawa ngapak ya? Ya bener ya Mas Dimas ya? Sebetulnya Dimas ini percampuran antara Ngapak dan Cirebon, gitu. Karena sebenarnya Brebes memang dari Brebes, tapi dia besar di pabrik gula. Tapi Yang udah tutup itu pabrik gulanya. iya, ada namanya daerah pabrik gula gitu di antara Cirebon sama ke arah Tegal itu gitu. Jadi memang identitasnya si Dion ini masih belum terungkapkan dia dari mana. Tapi sebetulnya meskipun dia ngapak, dia ada campuran Cirebonnya aja. Nah, kalau dari Cirebonnya itu dia berasal keluarganya itu dari Kali Tanjung gitu. Oke, berarti ini dengan ketemunya kalian nih di sini berdua, berarti kedepannya akan banyak dialog berdua ya? Maksudnya Melani Dion ini akan banyak tag berdua, dialog berdua gitu ya ke depannya mungkin. Karena kan ini kan akan dipinjemin apartemen juga, udah dipinjemin apartemen juga. Iya, kalau kedepannya saya belum tahu. Kemungkinan yang tahu hanya satu orang, namanya Mbak Dona. Tapi kalau menurut Melani bagaimana? Kalau menurut aku ya mungkin nanti ke depannya kalau ada apa-apa pasti Melani akan menghubungi orang pertama pasti Dimas. Ya. Pasti Dimas. Karena yang kemarin nolongin kan itu Dimas. Jadi ke depannya kalau ada apa-apa pasti yang dia ingat Dimas gitu. Udah bukan Zaki lagi. Ya, tapi di dalam respon karakter, Dion itu tidak memikirkan apa yang terjadi di depan sesuai dengan pertanyaannya. Tetapi Dion hanya akan merespon kejadian-kejadian yang ada sesuai dengan naturalnya. Dion akan merespon sebuah kejadian sebagai seorang intel, gitu. Nah, kan tadi Mas Dion sempat bilang katanya kalau untuk bahas soal apa namanya kedekatan hubungan masih terlalu jauh, tapi di awal udah kayak ada bumbu-bumbu nih kayak pegangan tangan terus musik romantis gitu-gitu, gimana tuh tanggapannya? Bagaimana kalau menurut Melani? Nggak tahu ya. Iya, kalau Dion sendiri kan Dion ini sudah lama sendiri juga gitu dan belum terbiasa untuk bersentuhan fisik dengan lawan jenis gitu. Jadi mungkin ini bukan karena Dion suka, tapi ada suatu behavior baru yang mulai mendekat kepada Dion atau Dimas gitu. Dimas Mangkusuwiryo ditimpa botol ora apa-apa ya toh. Oke. Buat tambahan buat Dimas nih, kemarin Mas Arya sempat posting tidur berdua sama Mas Reja. Captionnya polisi tidur. Bener sih. Jadi Bener itu. ya Bener, polisi tidur ya. itu nampaknya sesuatu yang normal ya. Dua kata lucu adalah polisi tidur. Dengan gambar yang asli memang polisi tidur. Itu sempat ramai tuh mau bercanda-bercanda soal itu pas abis posting itu. Iya, ya apapun yang diposting oleh Arya Saloka akan menjadi ramai. Dan saya suka itu. Oke. Oke pemirsa Gospot, terima kasih udah ngikutin kita bikin pesawat dan udah ngikutin kita main bareng bikin pesawat. Sampai di sini dulu, soalnya aku mau tag dan Bang Dion juga mau tag. Oke, jangan lupa saksikan terus Terikat Janji jam 7 malam hanya di RCTI dan Netflix. Kemudian